Bagaimana Anda bereaksi ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak Anda, yang punya karakter yang sangat sulit, yang bahkan mungkin membenci Anda, dan tidak membiarkan Anda sama sekali terlibat dalam kehidupannya? Bagaimana Anda bereaksi dengan lingkungan tempat Anda hidup, Anda bekerja, saat tempat tersebut bukan menjadi tempat yang membawa damai, bukan tempat yang kondusif untuk kehidupan Anda? Kita bisa belajar dari inspirasi Injil hari ini. Yesus hendak memasuki sebuah desa di mana di situ tinggallah orang-orang Samaria. Dan yang terjadi, meskipun Yesus memiliki kemauan baik, dia ditolak. Orang-orang Samaria tidak mengizinkan Yesus dan murid-muridnya masuk ke kampung tersebut. Yakobus dan Yohanes menjadi sangat marah dan mengatakan, "Guru, izinkan kami untuk menurunkan api dari langit." Dan Yesus katakan dengan sangat sederhana, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Anak manusia datang untuk menyelamatkan dan bukan untuk membinasakan." Seringkali dalam hidup ini pun kita mengalami hal yang serupa. Kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan segalanya dengan total, kita menolong dengan sukarela, tapi yang terjadi adalah mungkin Anda ditolak, Anda direndahkan, Anda difitnah, dan Anda kecewa. Sangat wajar. Anda marah, sangat wajar. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Anda bereaksi dengan perasaan-perasaan tersebut. Bagi saya pribadi, sikap Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh. Kalau kita ditolak, yang pertama, Anda sadar bahwa jika di sana Anda tidak bisa berbuat maksimal, Anda tidak bisa memberikan diri secara maksimal, entah di tempat di mana Anda bekerja, tempat Anda melayani, bahkan dalam sebuah relationship atau sebuah relasi yang tidak terikat komitmen sama sekali, Anda memiliki hak untuk pergi dan mencari tempat yang baru dan membangun relasi yang baru. Lihat Yesus, dia ditolak di kampung orang Samaria, dia pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injil. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita stay connected, kita tetap terhubung dengan pertama, Tuhan. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha cinta, yang tidak mengajarkan kepada kita bagaimana untuk membenci. Dan inilah kekhasan dari kekristenan. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk pembawa damai dan bukan pembawa celaka untuk orang lain. Jadi jika Anda adalah pengikut Kristus, perhatikan baik-baik bagaimana sikap Anda, cara hidup Anda, tutur kata Anda. Anda pembawa damai atau pembawa celaka untuk orang lain? Yang kedua adalah stay connected with yourself. Tetap terkoneksi dengan hakikat diri Anda. Apa sih hakikat diri Anda? Contoh misalnya, jika Anda adalah seorang yang mencintai damai dan Anda ingin membawa damai kepada orang lain, Anda adalah orang yang baik hati dan selalu siap menolong sesama. Tetaplah terkoneksi dengan dirimu ini, sehingga ketika kamu menghadapi orang-orang yang sulit, yang bahkan membuat kamu marah dan kesal, Anda tidak akan menyebabkan celaka pada orang lain dengan misalnya membalas dengan bertindak lebih jahat atau minimal supaya seri. Tidak. Anda akan tahu menjaga batas dengan orang seperti itu. Tetapi Anda tidak akan menolak untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Anda tidak mengatakan saya kapok menjadi orang baik. Tidak. Anda tetap harus mewartakan kebaikan kepada sesama, sebab itu adalah hakikat diri Anda. Jadi, Anda memiliki hak untuk mewartakan kebaikan kepada semakin banyak orang. Jangan pernah membiarkan diri terbentur dan stop hanya karena beberapa orang sekitar Anda yang tidak menyukai Anda. Tuhan buat kami tetap bersemangat dan tetap giat untuk mewartakan kebaikan dalam hidup ini, dan semoga kami dengan penuh kekuatan dan ketabahan dan belajar untuk terus bersukacita dan setia dalam panggilan hidup kami dan juga dalam komitmen kami untuk mengabdi sesama, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.